warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sucining Tiastuti dari SMP Negeri 2 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, peserta Didamba P4 TK IPA Angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan praktikum LK2 yang berjudul Membuat Indikator Alami Asam dan Basa. Indikator alami yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari berasal dari tumbuhan yang berwarna, berupa bunga-bungaan, umbi-umbian, batang, dan dedaunan dengan cara mengekstrak bahan tersebut. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat ekstrak tumbuhan terdiri dari lumpang alu, plat tetes, pipet, yang keempat alkohol, kemudian air, dan alat pewarna yang digunakan untuk mewarnai ekstrak warna tumbuhan pada lembar pengamatan. Bahan-bahan yang diperlukan bisa terlihat di meja ini, terdiri dari umbi kunyit, kayu secang, umbi ungu, dan berbagai macam bunga serta buah. Cara membuat ekstrak tumbuhan, pertama-tama kita ambil bunga yang akan kita buat ekstraknya, kemudian kita masukkan ke dalam lumpang alu dan kita tumbuk. Saat ini yang sedang saya buat adalah ekstrak dari bunga kembang sepatu. Nah, setelah bunga tadi kita tumbuk agak halus, kita tambahkan dengan air. Kemudian kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk dan kita diamkan sebentar. Sebenarnya untuk membuat ekstrak tumbuhan yang baik, tanaman yang sudah ditumbuk tadi kita tambahkan dengan alkohol. Tetapi karena alkohol yang saya miliki terbatas dan tidak memungkinkan untuk membuat ekstrak tumbuhan dari bermacam tanaman atau bunga yang ada di depan saya, maka saya mengganti alkohol dengan air. Nah, setelah kita diamkan beberapa saat, kita pisahkan antara ekstrak bunga dengan ampasnya dengan menggunakan alat penyaring. Nah, kita saring agar terpisah antara ampas bunga dengan ekstrak. Inilah hasil ekstrak bunga kembang sepatu yang sudah kita buat tadi. Kemudian jangan lupa kita beri label supaya tidak tertukar dengan ekstrak bunga yang lain. Nah, setelah itu kita amati warna dari ekstrak bunga kembang sepatu ini dan kita catat warnanya pada lembar pengamatan dan kita gunakan alat pewarna yang sesuai dengan warna ekstrak bunga tersebut. Lakukan hal yang sama terhadap bahan-bahan yang tersedia sampai semuanya terbentuk ekstrak. Setelah selesai mewarnai lembar pengamatan dengan warna ekstrak tumbuhan, kita lanjutkan dengan kegiatan kedua, yaitu menguji indikator alami dengan menggunakan air garam, larutan asam, dan larutan basa. Di sini saya menggunakan larutan asam dengan asam cuka pengganti HCl, kemudian larutan kapur sirih pengganti natrium hidroksida, dan air garam. Kita tetesi.
kita beri tetesan di sini setiap plat tetes sebanyak 3 tetes. Kemudian larutan basah, dan yang ketiga larutan cuka. Kita tetesi masing-masing 3 tetes. Nah, setelah masing-masing plat tetes kita beri dengan larutan asam, larutan basah, dan air, maka kita tetesi dengan ekstrak tumbuhan sesuai dengan nama yang sudah kita beri label di setiap plat tetes. Setelah masing-masing plat tetes kita tambahkan dengan ekstrak tanaman, maka kita lihat perubahan warna yang terjadi. Ya, kemudian kita isi lembar pengamatan dengan perubahan warna yang terjadi pada percobaan yang kita lakukan. Ya, isi warna pada lembar pengamatan sesuai dengan perubahan warna yang terjadi pada saat kita melakukan percobaan tadi. Demikianlah percobaan uji indikator alami dengan menggunakan larutan asam, larutan basah, dan larutan garam. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan tersebut, yang pertama, bila ekstrak tumbuhan ditetesi ke dalam larutan asam, warnanya berubah menjadi kemerahan, maka dapat dikatakan ekstrak tumbuhan tersebut dapat digunakan sebagai indikator alami larutan asam. Dan bila ekstrak tumbuhan diberi larutan basah, warnanya berubah menjadi kehijauan, maka dapat dikatakan bahwa ekstrak tumbuhan tersebut dapat digunakan sebagai indikator alami larutan basah. Sedangkan bila ekstrak tumbuhan diberi larutan asam dan larutan basah tidak mengalami perubahan, maka ekstrak tanaman tersebut tidak dapat digunakan sebagai indikator alami asam maupun basah. Pada percobaan uji indikator alami dengan asam, basah, dan garam, hasil yang terbaik adalah bunga telang. Jadi pada kegiatan kedua dari LK2, yaitu membuat kertas indikator alami asam basah, kita akan menggunakan ekstrak dari bunga telang. Cara kerja untuk membuat kertas indikator asam dan basah, yang pertama, kita siapkan kertas saring, kemudian kita buat potongan seperti ini berukuran 2 x 10 cm. Lalu setelah kita buat potongan-potongan kertas saring, kita celupkan ke dalam ekstrak tumbuhan bunga telang tadi. Kita celupkan.
kita celupkan, kita keringkan dengan menggunakan hair dryer. Bila sudah mengering, maka kertas indikator buatan ini sudah siap untuk digunakan dalam pengujian larutan asam maupun larutan basah. Demikianlah percobaan ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPA, integritas, peduli, dan amanah. Terima kasih.